Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Gereja Katolik kemarin pada tanggal 14 Agustus merayakan seorang martir. Dia seorang imam dan seorang martir yang sangat suci, yang disebut dengan martir misionaris cinta kasih, yaitu Santo Maximilianus Kolbe. Karena hidupnya mewartakan kasih Allah terus-menerus. Pastor Maximilianus ini menjadi martir karena dia menyediakan diri menggantikan seorang bapak yang dihukum mati. Jadi pada waktu itu dia ditangkap oleh tentara Nazi Jerman, kemudian dikirim ke kamp konsentrasi di Auschwitz. Lalu karena ada satu yang lari, maka pemimpin regunya yang menjaga mereka sangat marah, lalu menghukum para tahanan itu. Maka diambil secara acak 10 orang untuk dimasukkan ke kamp kelaparan. Di dalam kamp itu orang dikunci dan dibiarkan sampai mati. Mati karena tidak makan dan tidak minum. Nah, pas ada yang dipilih semuanya 10 orang itu, ada satu bapak yang kemudian berlutut dan memohon-mohon supaya diampuni karena dia mempunyai keluarga, mempunyai istri dan satu anak yang masih kecil. Sebetulnya Pastor Maximilianus tidak terpilih, tetapi karena mendengar permohonan bapak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka kemudian dia bertindak dan berkata kepada kepala regu penjaga itu, apakah boleh kalau bisa dia menggantikan bapak ini yang memikirkan keluarganya. Dan kepala regu tidak berpikir macam-macam. Ada yang ganti sudah, masukkan. Dan itulah yang terjadi. Santo Maximilianus kemudian berada di dalam ruang kelaparan itu. Dan selama di dalam ruangan itu dia menghibur, dia meneguhkan, dia mengajar para tahanan lain yang sedang menanti kematiannya. Maka ketika pada saatnya dibuka semua sudah mati kecuali Santo Maximilianus. Dia tidak mati. Maka kemudian dia disuntik supaya mati. Yang mau saya katakan di sini adalah bahwa Santo Maximilianus mengajar kepada kita apa artinya hidup. Karena hidup itu ternyata sama seperti masuk ke dalam hukuman mati itu. Kalau hukuman mati karena kelaparan mungkin 10 hari. Saya tidak tahu secara klinis berapa hari orang tidak makan dan mati batasnya. Nah, itulah batas hidupnya. Tapi kita sebetulnya sama. Begitu lahir, ya kita menuju kematian kita. Hanya ilusi saja karena ini begitu lama. Ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun, ada yang 100 tahun. Lalu timbul ilusi bahwa hidup di dunia ini tidak bakalan berhenti. Dan karena itu kadang-kadang kita salah arah. Tetapi kalau kita menyadari bahwa sebetulnya hidup kita itu singkat, maka berarti Santo Maximilianus ketika mengetahui bahwa dia pasti dalam waktu singkat akan mati, dia justru memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Hidupnya menjadi sangat berarti justru karena terbatas. Hidup ini kalau tidak terbatas lalu tidak punya makna. Orang hidup terus, ya hidup itu tidak ada nilainya, hidup terus kok. Tetapi justru karena terbatas oleh kematian, maka hidup menjadi bernilai. Sehingga kita perlu melakukan yang sungguh-sungguh bermanfaat, bernilai, dan membahagiakan kita. Pada akhirnya, yang bernilai itu bukan apa yang kita peroleh, tapi apa yang kita berikan. Karena kalau apa yang kita peroleh, nanti akan hilang juga, karena berakhir dengan kematian. Jadi itu pasti tidak berarti. Ya berarti untuk hidup kita, oke cukup. Tapi selebihnya ya tidak terlalu penting. Ya apa yang kita berikan, itu yang kemudian menjadi bernilai.
Dan itulah yang terjadi dengan orang-orang besar, dengan tokoh-tokoh besar. Mereka mengerti bahwa hidup itu bernilai justru karena terbatas. Kita semua ini sudah begitu lahir, sudah menjalani hukuman mati. Karena pasti cepat atau lambat akan sampai pada kematian itu. Masalahnya adalah bagaimana kita mengisi waktu yang singkat itu dengan sesuatu yang bernilai. Dan yang bernilai adalah apa yang bisa kita sumbangkan untuk dunia ini. Yang dikenang adalah kebaikan hati. Yang dikenang adalah apa yang kita berikan untuk orang lain. Apa yang bisa kita tambahkan sebagai nilai pada saudara-saudari kita. Maka kita juga diberi kesempatan. Diberi kesempatan untuk sungguh-sungguh bisa menambah nilai terhadap kehidupan ini. Setiap kita yang lahir dimaksudkan oleh Tuhan untuk bisa menambahkan dalam kehidupan ini sesuatu yang jauh lebih baik. Entah itu inspirasi, entah itu teladan, entah itu sebuah teknologi yang kita hasilkan, apapun itu. Sehingga kehidupan menjadi lebih baik karena kehadiran kita. Dan itulah yang harus kita perjuangkan. Maka kita perlu fokus pada peningkatan kualitas pribadi kita. Itulah sumbangan yang terbesar dari kita yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Dan karena itu kita diciptakan. Kalau masing-masing pribadi di antara kita itu fokus meningkatkan kualitas pribadi kita. Dalam berbagai segi, karena kita itu dimensinya luas sekali. Segi rohani, kita bisa meningkatkan kualitas pribadi kita menjadi semakin beriman. Segi fisik, jasmani, kita bisa makin sehat. Menjadi pelari tercepat bisa. Menjadi pemain badminton yang legendaris bisa. Kalau kita meningkatkan kualitas pribadi kita, dimensinya banyak. Psikologis, kita bisa menjadi lebih sabar. Kita bisa mempengaruhi orang lain supaya lebih sehat. Banyak hal. Kalau kita masing-masing sesuai anugerahnya sendiri-sendiri, meningkatkan kualitas pribadi kita dan fokus di situ, semua dimensi kita tingkatkan, itulah sumbangan terbaik kita bagi dunia ini. Karena itu kita diciptakan unik, tidak ada yang sama. Karena masing-masing ketika menyumbangkan yang terbaik dari dirinya, membuat dunia jauh lebih baik. Dan itulah arti hidup kita. Dalam waktu yang singkat ini, kita dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi kebaikan yang lebih baik dari dunia yang kita jalani ini. Dan jalannya adalah fokus untuk meningkatkan kualitas pribadi kita dalam semua bidang, semua dimensi. Karena ketika kita menjadi yang terbaik dari diri kita, dan semua orang melakukan yang sama, dunia ini jauh lebih baik. Sayang, seringkali kita terbawa ilusi bahwa hidup ini tidak akan berakhir. Lalu kemudian kita salah langkah, mengambil segala-galanya dari dunia ini, bahkan yang tidak perlu kita sudah cukup terus diambil. Ya tetap akan hilang ilusi itu. Karena yang paling penting bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita sumbangkan, apa yang kita beri. Dunia ini menjadi berubah ketika kita hadir. Dan kita membuat pembeda, menjadi pembeda, membawa pembeda. Make a difference. Dengan cara hadir menjadi yang terbaik versi kita masing-masing. Dan karena itu hidup jauh lebih menggembirakan, jauh lebih punya makna, sekaligus kita juga punya motivasi. Tidak mikirin orang lain ngomong apa, tidak penting sama sekali. Tidak tersinggung orang lain ngomong apa, tidak penting sama sekali. Fokus pada peningkatan kualitas pribadi. Dengan rendah hati terus belajar. Orang lain yang baik dijadikan teladan, orang lain yang buruk jadikan peringatan. Terus belajar. Kita mempunyai talenta-talenta, kita tingkatkan. Supaya kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain dan menciptakan dunia yang lebih baik. Itu saja, sesederhana itu. Dan kalau kita berjuang, belajar untuk menyumbangkan yang terbaik dari diri kita dengan rendah hati, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Karena Tuhan meninggikan hambanya yang rendah dan mengaruniakan kehidupan abadi kepada orang yang rendah hati, yang terus berjuang untuk meningkatkan kualitas pribadinya.
Karena dengan demikian, dunia ini bisa menjadi jauh lebih baik. Karena masing-masing pribadi memberikan yang terbaik dari dirinya. Dan itulah maksud dari Tuhan menciptakan kita semua. Kita begitu dicintai oleh Tuhan, kita begitu diharapkan mampu menjadi manifestasi dari cinta Tuhan sendiri. Maka kalau kita bisa bertumbuh, meningkat kualitasnya terutama di dalam kasih dan kerendahan hati, kita membawa keselamatan, kita sendiri dianugerahi kehidupan. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.